Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas semuanya. Mari kita lanjutkan pengajian kitab At-Tibbun Nabawi dan Al-Mawa'id. Ini saya posisi sedang di Ungaran, di dekat alun-alun, dekat Masjid Agung Ungaran. Jadi tidak bisa langsung ke Masjid An-Nur Futuhiyah. Jadi bagaimanapun keadaannya, kalau masih memungkinkan, marilah tetap kita jalankan. Apalagi situasi dan kondisi agaknya mendukung untuk melakukan hal itu. Jadi dunia semakin kompleks, kemajuan teknologi semakin canggih, dan ini isyarah dari Rasulullah SAW bahwa nanti di akhir zaman dunia akan dibuka kemakmurannya. Dan marilah kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Rasulullah SAW harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lalai dan jangan mudah dilalaikan. Jadi di dunia ibarat mampir ngombe. Perjalanan kita masih jauh, yakni masih ada persinggahan nanti menuju alam barzakh atau alam kubur. Itu penantian yang sangat panjang, penantian yang sangat lama, dan tujuan terakhir tiada lain di akhirat, tepatnya di surga. Karena tidak ada tempat lain. Kalau untuk orang yang beriman, seharusnya surganya mulus, dan idealnya seperti itu. Kalau ada masalah, ini tergantung masing-masing individu dan tergantung prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakah harus berurusan dulu dengan mungkin hak adami atau hak Allah yang belum terselesaikan? Mungkin ada hutang piutang, atau ada jeratan dosa, atau ada misalnya semacam urusan antar sesama makhluk, baik manusia maupun selain manusia. Itu kalau sudah beres semua, kalau sudah clear, itu baru bisa menuju ke surga. Dan tentunya hanya yang membawa iman yang berhak untuk memasukinya. Dan surga pun ada tingkatannya, ada kelasnya. Jadi kalau kita umat Nabi Muhammad, nanti akan dipertemukan. Kalau memang layak bertemu, di sana akan bersama Rasulullah, akan bisa menyaksikan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk pembukaannya
Saya kira cukup, mari kita kaji kitab secara jarak jauh. Jadi saya harapkan tetap mengikuti dan semoga berkah manfaat fidarain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka halaman berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka halaman 47 ya. Jadi 47 atau bahkan sebelumnya ya. Jadi halaman sebelumnya dibuka halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Fataifatun, mongko utawi golongan, minhum kang sangking atibba, iku istahsanat milang bagus sapa taifah, hu ing hijamah, waqalat lan ngucap sapa taifah. Jadi ini ada sekelompok atibba, para tabib zaman dahulu atau perkembangan zaman sekarang bisa menjadi barangkali istilahnya dokter. Mereka menganggap baik hijamah atau bekam. Jadi bekam itu sangat bermanfaat sekali bagi tubuh manusia. Innaha satun hijamah iku tanfa'u manfaati apa hijamah fi juhuzil aini, ing dalam mendulune mripat. Mripate mendulu. Wan nutui lan pentil. Pentil pakai T ya, bukan pentil. Kalau pentil itu mangga yang masih muda, masih kecil-kecil. Itu kalau pentil. Tapi kalau pentil, nah itu ujung. Nah, ujung itu ya. Al-aridi kang anyar teko, fiha ing dalem ini marjeknya ke nutuk itu bisa ya. Wa katsirin lan perkara akeh min amradiha saking pira-pira larane nutuk. Wa min taqlil hajibaini lan saking abote alis loro. Wal jafni lan telapuan. Wa tanfa'ulan manfaati apa hijamah min jaribihi atau min jarihi saking kuwijine javan. Hijamah atau bekam bisa bermanfaat pada mata yang tampak cara Jawa ini mendulu ya. Jadi matanya itu seperti bengkak atau menonjol keluar. Jadi motone mentolo. Kemudian bekam juga bisa bermanfaat
untuk puting yang menonjol ya. Itu memang aslinya menonjol ya, apalagi kalau sedang tegangan tinggi ya. Nah, tapi ini menonjolnya bukan karena tegangan, tapi karena suatu penyakit, mungkin bisa bengkak atau mengeras, dan penyakit-penyakit lain yang ada di anggota itu ya. Kemudian bekam juga bisa bermanfaat bagi kedua alis dan kelopak mata, yang mana apabila terasa berat. Jadi ini bisa karena penyakit atau karena mungkin kurang tidur ya, mata panda, atau mungkin ada kelainan di mata. Waruya lan diriwayatake anna Ahmad bin Hambalin, apa sak temene Imam Ahmad bin Hambal iku ihtaja butuh sapa Ahmad bin Hambal ilaiha maring hijamah. Diriwayatkan bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal, pemilik mazhab Hambali, itu sangat membutuhkan hijamah, bekam. Fahtajama mongko nyantuk sapa Ahmad fi janibai qafahu, ing dalem arah lorone getoke Ahmad. Walam yahtajim lan ora nyantuk sapa Ahmad fin nuqrati ing dalem ledoke getok. Jadi Imam Hambali ini, beliau kalau berbekam di sisi dua tengkuk, jadi sisi kanan kiri tengkuk. Beliau tidak berbekam di cekungan tengkuk. Jadi beliau menghindari cekungan tengkuk. Wa mimman lan sangking wong, bisa menjadi khabar muqaddam, lan iku setengah sangking wong kariha kang gedeng sapa man ha ing nukrah sahibul qanuni utawi wong kang duweni kitab Al-Qanun, penyusun pencipta kitab Al-Qanun. Faqala lan dawuh sapa sahib, jadi termasuk orang yang tidak menyukai berbekam di bagian lekukan tengkuk, di bagian cara jone ledoke getok. Ini adalah penyusun kitab Al-Qanun. Innaha sak temene nukrah iku turisu nyebabake apa nukrah an-nisyana ing lali hakon kelawan nyoto. Di beliau mengatakan bahwa bekam di bagian cekungan tengkuk ledoke getok itu bisa menyebabkan lupa. Jadi kalau orang lupa itu kan manusiawi, tapi kalau pelupa lah itu berarti ada masalah. Lah yang nggak baik itu yang pura-pura lupa, ya, ora lali tapi ngelali. Kama qala kaya oleh dawuh sapa sayyiduna bendoro kita, wa maulana lan tegese bendoro kita, wa sahibu syariatina lan wong kang duweni syariat kita, Muhammadun ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini seperti disabdakan oleh
junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna muakhirat dimari, maka sak temene nggon akhire pira-pira utek maudhi'ul hifdzi ana panggonan apal. Nah, maudhi'ul hifdzi ana panggonan apal. Wal hijamatu utawi cantuk iku tuhibu ngilangake apa hijamah hu ing hifdzi. Jadi ada sabda Rasul, beliau mengatakan ada tempat akhir dari otak, yakni tempat untuk menghafal, untuk konsentrasi hafalan, yang mana apabila tempat ini diganggu, ya, semisal ada hijamah, ada bekam di situ, maka akan bisa menghilangkan hafalan itu. Jadi ada sebuah keterangan hadis demikian. Memang ada dua pendapat dan teks hadisnya itu juga ada dua versi hadis, walaupun semuanya berasal dari Rasulullah. Nah, tapi ini nanti bisa diteliti apakah berbekam di lekukan cekungan tengkuk ini dianjurkan atau justru harus dijauhi. Indah hawas tutup apa kalamuhu dawuhe sahibul qanun. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh sahibul qanun mengutip hadis tersebut. Jadi kadang-kadang Rasulullah itu menyampaikan sesuatu berbeda tempat, berbeda penerima, bisa berbeda penjelasan. Dan itu sangat mungkin dan wajar. Bahkan dalam masalah hukum Rasulullah pernah suatu ketika karena berhadapan dengan orang tua, dia memberikan hukum sesuai dengan keadaan orang tersebut. Dan ketika ada anak muda, hukumnya lain. Jadi tidak seperti yang diputuskan kepada orang tua. Jadi mungkin saja. Jadi karena pemuda ini gejolak nafsunya masih besar, jadi diharamkan hal tertentu, sedangkan orang tua itu gejolak nafsunya sudah menurun, ya. Jadi keinginan ada tapi kemampuan nggak ada. Gur pengen tok, ya, tapi ora kuat nglakoni. Makanya ada keringanan untuk orang tua dalam hukum tertentu. Ya, seperti kita ambil contoh, ya. Kalau ada bangkai itu bisa dihukumi haram dan bisa juga halal. Haram adalah bagi orang yang masih mampu untuk bertahan hidup, masih ada makanan yang lain. Sedangkan bangkai bagi si miskin, bagi orang yang tak punya makanan selain bangkai itu bisa menjadi makanan yang halal. Jadi Rasulullah biasa memberi satu hadis dengan yang lain, kadang-kadang redaksinya seakan-akan bertentangan, tapi kalau disinkronkan, kalau dicari solusi, nanti akan ditemukan titik terangnya. Jadi seperti dalam Al-Quran itu ayat satu dengan yang lain tidak akan mungkin bertentangan.
Kalau semisal ada yang seakan-akan mungkin bertolak belakang lah, itu perlu ditelusuri. Mungkin bisa jadi itu nasikh mansukh, bisa jadi itu ada sabab musabab yang melatar belakangi. Jadi, saya kira untuk At-Tibbun Nabawi kita cukupi dan kita lanjutkan dengan Al-Mawa'idh. Dibuka halaman selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 17. Jadi di sini situasinya hujan, bagaimana dengan di Meranggen? Atau bagaimana dengan yang mengikuti secara online, secara daring? Ya, mungkin ada yang hujan, ada yang cerah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal la'ni lan laknati, wal qadfi atau qadhafi lan dalih itu nuduh zina, wasabbilan misuhi itu maksudnya bukan mencuci, ora miji ora misuhi, tapi maksudnya mencaci maki. Jadi ini contoh-contoh akhlak tercela, contoh-contoh perbuatan yang buruk. Jadi kalau kemarin termasuk perbuatan buruk yaitu menyaksikan kemungkaran. Jadi ikut senang dengan merajalelanya kemungkaran atau ada pembiaran terhadap kemungkaran. Itu termasuk sifat ya, termasuk perilaku yang sangat tercela. Kalau Presiden Amerika saja Biden itu dalam kampanyenya mengutip hadis Rasul ya, mengutip ucapan nabinya umat Islam mengenai kemungkaran. Barang siapa melihat kemungkaran, melihat keburukan merajalela, maka rubahlah dengan tangan. Kalau tidak mampu, dengan lisan. Jika masih tidak mampu, dengan hati. Jadi bisa kita ibaratkan sebagaimana Rasulullah mengibaratkan, jika kemungkaran tidak dicegah, nanti semuanya akan terkena imbasnya. Ibarat sebuah kapal yang ditumpangi oleh penumpangnya, jika ada 2 orang ingin melubangi kapal tersebut, semua orang kok membiarkan saja, nanti semua akan ikut tenggelam walaupun orang itu tidak melakukannya. Jadi kalau ada kemungkaran sebisa mungkin kita rubah agar tidak ada efek atau imbas negatif. Jadi kalau amar ma'ruf nahi mungkar tidak ditegakkan, nanti Allah akan menimpakan malapetaka, tidak hanya bagi orang-orang yang jelek saja, tapi orang soleh pun bisa terkena, dan doa mereka pun tidak akan pernah didengarkan, karena Allah sudah memberi peringatan. Jadi upaya pembiaran itu tidak dibenarkan. Ya setidaknya kalau tidak bisa dengan aksi, ya dengan reaksi dalam hati. Jadi hati tidak setuju, hati menolak. Dan kalau dalam hati berarti menunjukkan masih punya iman walaupun iman yang paling lemah. Jadi termasuk perbuatan jelek lagi yaitu melaknat. Jadi Rasulullah itu tidak diutus untuk melaknat,
Makanya kalau ada umatnya, apalagi pendakwah kok sampai melaknat, ya itu tentunya menyimpang dari ajaran Rasul. Nah, walaupun dia mungkin membawa bendera Islam, dia mungkin mempergunakan agama sebagai alat, entah untuk kepentingan pribadinya atau golongannya. Jadi melaknat itu tidak boleh, ya, kecuali kalau memang Allah melaknat dan sudah tegas laknat itu, ya. Misalnya dalam Al-Quran dinyatakan laknat untuk iblis, laknat untuk Fir'aun, laknat untuk orang yang berani menentang Allah dan sebagainya. Kemudian termasuk keburukan lagi yaitu menuduh zina. Jadi menuduh tanpa bukti, tanpa saksi, ini dia bisa terjerat sendiri. Jadi seperti bumerang, dia ingin menyerang orang lain tapi dia akan terkena sendiri akibatnya. Dia menuduh orang baik-baik sebagai pezina, padahal dia sama sekali tidak melakukan zina dan tak terbukti, tiada saksi. Jadi berhati-hatilah dalam memvonis. Kemudian wazurilan gharah wasukhriyatilan hino wat tahqiri lan ngremehake. Contoh keburukan lagi adalah berbohong. Ya, bohong itu sekarang seperti tren, ya. Jadi hoax, mungkin ada istilah apa ya? Kalau di dunia maya itu apa? Buzzer, influencer dan sebagainya. Jadi mereka mengolah sesuatu, menggoreng sesuatu, mengompori sesuatu, menyebarluaskan sesuatu yang tidak semestinya, bahkan mengada-ada. Ya, entah itu motif ekonomi, motif politik, motif apapun. Kemudian menghina, nah itu juga termasuk akhlak tercela. Contoh lagi, meremehkan. Jadi kalau menghina, tentunya merendahkan martabat orang lain, dan ini sama sekali tidak dibenarkan. Padahal manusia itu tercipta dari air yang hina. Jadi apakah ia tidak sadar? Jadi dia merasa bahkan lebih mulia dari orang lain, bahkan paling mulia, sehingga semuanya dihina, bahkan diremehkan. Wal ghaizi lan unek-unek kalau ghaiz itu ndongkol ning ati, ya, bendu. Wal jidali lan para padu, wal jazai lan ngersulo. Jadi ini masih termasuk akhlak tercela, ya. Ini urusan hati, ya. Jadi dalam hati ada kebencian, ada seperti dendam, kesumat dan sebagainya. Kemudian jidal itu cara Jawa ini para padu, debat kusir. Jadi kalau berdebat
kalau tujuannya untuk menegakkan yang hak, itu boleh-boleh saja. Dan debat yang nggak boleh, yang nggak baik itu debat mungkin yang dia merasa dialah yang paling benar, atau dia ingin unjuk gigi di antara para ulama, di antara para intelektual, atau dia debatnya itu menyerang secara personal, mungkin mengungkap atau menguak aib orang lain untuk menjatuhkan martabat. Jadi debat itu, apalagi debat kusir, itu gak ada ujungnya ya. Itu di samping melelahkan, bisa membakar emosi ya, menghabiskan waktu, dan itu bisa berdampak buruk pada persahabatan, persaudaraan. Makanya orang lebih baik mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Jadi kalau orang benar saja mau mengalah, itu nanti ada anugerah dari Allah ya. Nah, orang kalau dalam posisi salah, ya ini sudah selayaknya mengaku kalah dan mengalah. Jadi apa salahnya mengakui kebenaran dari orang lain? Jadi kalau Imam Syafi'i itu mengatakan, saya kalau berdebat itu pasti menang, kecuali berdebat dengan orang bodoh. Jadi kalau debat ilmiah itu tidak mengapa. Dan sekali lagi harus mempertimbangkan etika berdebat. Jadi untuk adu argumentasi, mungkin kalau ada penyimpangan biar menjadi lurus dan sebagainya. Kemudian jaza gersulo, jadi mengeluh. Memang manusia itu diciptakan penuh keluh kesah. Ya, sebenarnya mengeluh itu nggak baik. Mengeluh itu berarti kurang rasa syukurnya, berarti dia seakan-akan tidak menerima takdirnya. Dia seperti ya seakan-akan menyalahkan Tuhannya. Jadi hidup dijalani apa adanya, yang baik diambil, yang jelek ditinggal ya. Nah, itu secara sederhananya ya. Nah, bukan berarti terus masuk masjid dengan sandal yang jelek, nanti keluar masjid pakai sandal yang bagus, bukan seperti itu ya. Jadi kalau hidup itu ada susah ada senang. Kalau keadaan senang ya banyak-banyak bersyukur. Kalau sedang susah ya banyak-banyak bersabar. Jadi panduan dari agama, panduan dari Islam itu sudah lengkap. Kita tinggal mengaplikasikan dalam keseharian. Wal asyari lan kufur nikmat, wal batori lan lacut, wal zulmi lan ngani ngoyo. Jadi ada syukur nikmat, kebalikannya kufur nikmat. Kalau syukur nikmat berarti mensyukuri nikmat yang ada. Ini akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Sebaliknya kalau kufur nikmat, ini justru diancam dengan azab. Jadi kalau bersyukur itu ya harus melihat hakikat ya, dan kenyataan. Maksudnya gini,
Kalau mendapat kenikmatan itu kan ada lantarannya, entah itu dari temannya, dari saudaranya, atau dari bahkan dari alam semesta ini ya. Kita berterima kasih kepada mereka dan juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk-makhluk ini sebagai lantaran, Allah lah hakikatnya yang memberikan. Jadi belum disebut syukur, belum mencapai syukur sempurna kalau belum mau berterima kasih kepada makhluk. Jadi kalau berterima kasih kepada Allah saja itu belum cukup. Seperti halnya nikmat sekecil apapun harus disyukuri ya. Karena kalau yang kecil saja tidak bisa mensyukuri, apalagi yang besar. Kemudian bator, lacut. Jadi ada penyimpangan, ada penolakan terhadap sesuatu yang hak, yang benar. Kemudian al-zulm, penganiayaan. Si menganiaya itu berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah zalim. Jadi zalim itu diharamkan oleh Allah. Allah itu tidak akan zalim kepada siapapun, kepada apapun. Tapi merekalah yang menzalimi dirinya sendiri. Makanya kalau Allah nanti di akhirat memberi azab atau di dunia memberi malapetaka, musibah dan sebagainya, itu jangan menyalahkan siapa-siapa. Itu kalau dicari benang merahnya, kalau dirunut sabab-musabab, pasti akan muncul ya, bersumber dari diri masing-masing. Jadi Allah tidak akan mungkin memberikan sesuatu kalau makhluknya tidak berbuat sesuatu. Jadi karena ada penyimpangan, karena ada pelanggaran, mungkin disitulah Allah memberi teguran ya, bahkan sampai memberi sanksi dan hukuman. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.